And choice is also the problem. Yeah. If there's a lot of choice, it need the tools to decide. Yeah. Optimization usually. Yeah. Choice itu harus ada yang dihitung. Misalnya meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan. Kemudian biasanya there is a lot of criteria or objectives, meningkatkan penjualan, atau ada lagi kriteria lain misalnya menurunkan biaya, ada lagi resiko sekecil mungkin dan sebagainya. And then we calculate to get the optimum. Jadi optimal itu beda sama. Now this is the Simon's originally is using only 3: intelligent, design, choice. And then there's an addition, implementation, and the final is monitoring. This is the path for intelligent, the first step ya. Intelligent, we have to scan the environment. Jadi memahami internal, membedakan mana internalnya, mana eksternalnya. Because we only controlling the environment internal. The external environment we cannot control. Jadi yang hanya kita bisa kontrol itu yang internal. Analyze organizational goal, collect the data, usually using big data, identify the problem. Nah, ini internal ya. Ini yang problemnya itu dipecah jadi beberapa paket. Kemudian diselesaikanlah yang problem kecil itu satu persatu, karena problem kecil kan gampang diselesaikan. Kalau bisa dekompos, kalau enggak ya mungkin ini cara yang pertama ini. Ada yang bisa dikerjakan lewat prosedur, dan ada lagi yang emang nggak ada prosedurnya, ini yang harus selesai. And then assess ownership and responsibility for problem resolution. Jadi ini mencari ya pemiliknya. Pemilik di Indonesian government now there is a undang-undang ya, there is a about the one data policy. Jadi misalnya data mahasiswa seluruh Indonesia, student database. So in Indonesia there is only one department that responsible for the student database. Ya. Kalau dulu itu kan tiap departemen punya data. Nah, sekarang one data policy. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab menjaga satu data? So difokus di that, and yang lainnya itu can request the data. Ini desain ya, desain itu tahapan berikutnya setelah intelligent, problemnya udah ada, there is a problem and we have developed the alternative. Jadi decision support system is using decide the best alternative. Benarnya jadi ada tahapannya sih hanya mencari alternatif, kemudian menghitung mana yang terbaik. Select a principle of choice. There is a lot of method ya to choice. Establish objective. Incorporate using models. Risk assessment and acceptance. Ini cenderung ke resiko ya. Criteria and constraints. This is the optimization. This is the decomposition. Sebelumnya kan ada tadi ya, dekomposisi problem besar jadi problem kecil, kemudian problem kecil itu diselesaikan one by one. And also this sub-optimization is the big
problem divide into several small problem, and every small problem we have to searching the best alternative. This is optimization. There is some models. One is the descriptive, describe only describe. Usually is mathematically statistik, by single set. Alternatifnya cuma nggak banyak gitu ya, karena emang udah ada formulanya. Contohnya itu simulation. Simulation is mimic the reality. Jadi sebelum barangnya dibuat model simulasinya. Jadi misalnya kalau bahan sekian nanti hasilnya seperti apa, dia dihitung, terus kemudian what if scenarios usually to analyze the effect, ya, the effect of the decision atau kebijakan. Biasanya dipakai di planning, rencana. Misalnya PPKM level 3, nanti dampak ke perekonomian seperti apa, ada rumus matematikanya, kemudian kita masukkan sekian. Kalau misalnya PPKM level 2, efek terhadap ekonominya seperti apa, tapi efek ke kesehatannya seperti apa. Jadi what if skenario. How to develop an alternative. Jadi DSS yang kita buat harus bisa ya ada alternatifnya. Kalau nggak ada, nggak jalan. Jadi decision support system is not different with the simple computerized system. So usually the decision support system is flexible, and we need to understand the domain. And decision support for medical, we have to understand the medical. Ya. So beda kalau general support system untuk MS Word misalnya ngetik, ya semua orang bisa pakai, nggak perlu tahu domainnya gitu, tinggal pakai sama kayak Windows atau apa gitu. Tapi kalau yang DSS itu harus tahu domain atau nyebutnya apa saya terapannya itu. Kalau enggak ya nggak bisa dipakai, karena ini kekasan dari DSS. And this is the problem. Jadi it is sub-optimization, so jangan sekali-kali ingin sempurna, satisfying. Jadi yang penting satisfy. Kalau ingin sempurna ya takutnya sih kelamaan gitu ya. Sub-optimization, jadi yang penting cepat dan memuaskan, karena persaingan cepat saat ini. Kalau telat, walaupun bagus, telat ya sudah. Makanya there is a problem in Japanese elektronik, jadi yang kayak SAP atau Toshiba itu bisa kesaing oleh Samsung atau LG yang Korea itu, karena Korea itu cepat nih mengambil keputusannya. Sementara Jepang itu harus menunggu senior gitu. This is and then bounded. Jadi ada batasannya. Nggak mungkin suatu organisasi nggak punya ya kelemahan, pasti ada itu. There is a limited human capacity, and also the difference in individual, and also bias. Problem yang lain itu choice, too many choices also a problem, because we have to
need a lot of effort ya untuk memilih itu. This is the choice, pemilihan. Commitment to act. Jadi kalau nggak bisa dijalani ya jangan dipilih gitu ya. Dan harus ada komitmen. Kalau sudah dipilih itu ya harus dijalani. Jadi nggak non only in paper ya, but in reality. Jadi bukan hanya di undang-undang, bukan hanya di peraturan perusahaan, tapi ya dijalani gitu ya. Determine courses of action. Ada yang analytic techniques, ada yang algorithm, heuristic, blind searches. This is they have a lot of different ya. Analytic ini benar-benar dihitung. Algoritma itu prosedur, heuristic itu trial and error ya. Jadi nggak ada persamaannya ya. Coba-coba gitu. Nah lagi blind search. Nah blind search is similar to heuristic, but there is no rule ya. Jadi kalau heuristic itu dia ada aturan memilih. Kalau ini memang benar-benar random gitu. And then we have to analyze for robustness. Robustness is mean that they can work properly for every situation. Jadi the SS in action, putting solution to work, and also you have to understand the boundaries yang nggak jelas ini. Wagu boundaries include resistant to change, user training. Ini ada hambatan itu ya. Jadi banyak yang menolak. Kemudian ada lagi perlu training user and upper management support. So this is the domain of COVID ya, control objective of IT COVID. So you can start to learn the COVID, ITIL, Scrum, and etc. Ya. Because you are an information system, so you have to not only the ability to create the DSS, but also how the DSS can be implemented in the organization. So you have to understand the user. Salah satu kelebihan dari information system banding jurusan IT atau teknik informatika ya dia melibatkan bidang lain gitu ya. Bagaimana caranya supaya IT itu bisa klop dengan bidang yang lain, entah itu bisnis, production, and etc. So the information system is need a lot of banyak baca itu ke bidang yang lain, tergantung fokusnya. Jangan sampai kelihatan katanya si IT-nya gitu ya. Oh, kita menawarkan suatu DSS, jangan sampai dibilang oh itu mainannya orang IT. Wah itu kacau kalau udah sampai ngomong seperti itu ya. Merasa mereka dijajah gitu. Padahal enggak. Sebenarnya IT itu ya government ya, IT government ya, supaya IT-nya itu bisa diterapkan ya. Jadi kalau dulu mengatur organisasi dengan IT, sekarang udah berubah. Gitu. Karena IT dan organisasi sekarang nggak bisa lepas. Jadi nggak ada organisasi yang nggak ada IT-nya. Jadi kalau dulu mengatur organisasi dengan IT, sekarang mengatur IT di organisasi, mengatur organisasi yang udah nempel sama IT itu yang diatur. Gimana supaya klop gitu aja.
Kalau dulu kan ada organisasi kita pakai IT-nya apa nih? Kalau dulu, kalau sekarang nggak bisa. Jadi bank, kampus atau apa itu harus sudah ada IT-nya. Jadi kalau ada kampus terus nggak punya sistem IT-nya, ya udah kacau itu ya. Sekarang udah masuk ke COVID yang versi 5 ya, 5 ya. COVID 5 itu yang 2019 ya. This is the description summary of the 4 paths of creating the DSS. First, intelligence, using the artificial neural network, managing information system, data mining, online analytical processing, executive, IS, enterprise resource planning. When we design the DSS model, we have to use group support system like AIS, executive, supply chain management, customer relationship management, enterprise resource planning, knowledge management system, and also some management science, artificial neural network. So this is only also for choice candidate, so candidate selection. And this is the implementation. We have to choose kind of decision support system that we will build for group support system or executive advisor system, knowledge management system, or ERP SAP misalnya, aplikasi namanya SAP yang terkenal. Group support system is usually kalau di bank itu pencairan kredit. Jadi dari tahap data entry, kemudian analis, sampai surveyor, and the final is the credit approval ya. Jadi sistemnya itu berjalan. Kalau data entry sudah dimasukkan, dia klik submit, langsung pindah ke divisi yang lain itu grup. Jadi rata-rata sekarang itu DSS itu grupnya, grup support system. In intelligent path there is automatic. Ini ciri-cirinya dia black box ya. Black box, and then we only focus on the result biasanya. Yang penting akurat nih. Saya udah percaya dah karena dia akurat. Automatic. And there is another kind of intelligent manual ya. Online analytical process on knowledge management system. Jadi nggak bisa langsung keluar karena harus ada analisa ya. Jadi bagusnya ini kayak kaca. We have the reason. Jadi ketika outputnya keluar, ada sumber dasarnya. Dasar dari kenapa jawabannya A misalnya. Ada yang lewat karena dari kayak hakim ya, kalau memutuskan 5 tahun penjara dia punya pasal-pasalnya gitu. And for the design path is forecasting and alternative, expert system, expert choice ya. Jadi there is a sample application called expert choice. AHP biasanya menggunakan analytic hierarchical processing. Jadi ada beberapa alternatif, misalnya ada 4, and then we ask to some expert, and then we combine the expert opinion, and then we have one choice ya, jadi expert choice. Jadi misalnya ada 4 merek,
kita cari 4 atau 5 expert yang jago dan suruh ngisinya itu ya perbandingan head to head ya. Kemudian nanti dihitung konsistensinya. Itu ibarat ini ya, jadi kucing, tikus takut sama kucing takut sama mbak-mbak gitu. Mbak-mbak takut sama tikus, ya itu kan muter ya, itu nggak konsisten itu. Jadi A kalah sama B, B kalah sama C, C kalah sama A, itu kan nggak konsisten. Jadi ada hitungannya itu ya di effect choice. The choice process is using the identification of best alternative. Ini gedung kosong. Alternatifnya apa nih? Dipakai untuk gudang, dipakai untuk dan penjualan, dipakai untuk disewakan, atau nggak dipakai apa-apain. Nanti dihitung, oh ternyata dari sekian alternatif tadi bisa jadi nggak dipakai aja untung, lebih menguntungkan dibanding yang lain gitu. Misalnya ada dipakai Indomaret misalnya, itu menguntungkan, tapi dia nyewanya 5 tahun gitu. Kita nggak tahu, jangan-jangan tahun depan aja udah ada alternatif lain yang lebih menguntungkan. Bisa jadi gitu. Best alternatif. Kemudian good, ada lagi yang good enough, ini untuk yang darurat ya. Kemudian ada lagi what if analysis, ini untuk ngetes efek dari suatu perubahan ya, skenario, perubahan parameter. Coba kalau karyawannya kita kurangin separuh, itu kan efeknya apa, itu kan. Oh ternyata berdasarkan hitungan seperti ini. Kalau karyawannya ditambah banyak lagi, nanti efeknya seperti apa gitu. Atau kalau ditambah lembur, efeknya apa ke produksi sama ke kinerja misalnya, itu apa dan sebagainya. Itu what if analysis ini biasanya mirip-mirip simulasi, jadi ada kayak game gitu ya. Contohnya game yang seperti yang berkebun itu. Kebun itu kalau tanam ini nanti hasilnya apa gitu. Atau kalau di perencanaan itu Sim City, membangun perkotaan. Kemudian untuk the implementation phase, this is the important step to improve communications, collaboration, training, and supported by knowledge management system, access system, and group support system. Ya. Knowledge management system is the existing knowledge. Ya. Jadi ketika kita membuat DSS ke satu organisasi, ini jangan lupa, walaupun dia nggak punya sistemnya yang real, tapi dia kadang ada knowledge manajemennya ya. Nah ini harus kita dapatkan juga. Ya. Misalnya data-data vendor yang nakal sama yang baik, ada customer yang loyal, ada customer yang nggak jelas, itu kita bisa gali dari riwayatnya dia, itu knowledge management. And this is the last slide maybe. It's how the human make the decision. There is a lot of style you can read in this personality. 78 page 78. Myers-Briggs. This is the psychology of the decision maker. There is also Hippocrates personality type, Myers-Briggs type, Gates type, Bigman, true color and gender. And also we have to understand the cognitive style, what is they perceive,
how how is it organized, and subjective, yeah. Decision style, how do people think, we have to understand here. Yes, this is the cognitive style, yeah. Heuristic or analytic approach in to learning. Jadi ini yang suka analisa, ini yang suka praktek. This is the last slide. Yeah. This is the Myers-Briggs. You can read from the e-books. There is a lot of 4 dimension, extraversion, introversion, sensation. Ini materi psikologi sebenarnya. Nah, ada lagi istilah true colors, temperamen tipe, ya. Jadi Anda itu tinggal cocok di mana nih? Merah, hijau, kuning, atau biru. Tipe kuning, yellow tips are most comfortable with indirect. Komunikasinya itu nggak langsung, direct, dan cenderung detail, ya, yellow. Ada lagi yang blue, komunikasinya indirect, inovatif, introspektif, kreatif, tapi gampang terganggu dan dapat diganggu, ya, nggak boleh diganggu, ya, dia fokus. Dia yang itu ada lagi yang kalau yang red tadi, ya, cenderung ngoceh gitu, ya, dan to volunteer to be group leader, ya, fokus ke selesai itu. Jadi di suatu, misalnya kalian nanti kan buat kelompok, ya, untuk membuat proyek DSS, sama seperti mata kuliah yang lalu, similar, ya. And in each group, I think there is a lot of red, green, yellow, and blue. Jadi kalau rapat, yang red itu cenderung mendominasi. Nah, perusahaan yang bagus itu harus memahami ini. Kalau enggak, bahaya. Ada yang orangnya yang seperti yang yellow atau yang blue tadi, ya. Nah, blue ini kalau diminta pendapat kadang dia kalah suara sama yang red. There is red, yellow, blue, and green. Jadi kabarnya sih Bill Gates itu introvert. Introvert itu berarti kalau di rapat itu jelas kalah itu kalau debat itu, ya. Tapi karena itu dia tahu tipe-tipenya. Tapi ada maknanya sebenarnya, ada yang bilang oh ini Xbox, ini ada yang bilang ini Bing, ini Office, ini Windows. Tapi ada yang bilang juga itu makna dari tipe, ya, tipe color temperamen. Nah, Anda masuk kategori yang mana? Ini semuanya bagus, tapi jadi nggak bagus kalau Anda jadi pemimpin perusahaan hanya mendengar yang red. Be careful, ya. You have to accommodate the 4 karakter green. Karena semuanya punya kelebihan. Ada yang ini good in details, ya, and this is fokus. Ada yang fokus seperti Tesla itu, ya. Ada yang red seperti Edison, ya, Thomas Edison dan sebagainya. Itu kalau digabung jadi bagus. Nah, kalau enggak bisa ribut, ya, kalau kita enggak. Okay, I think this is the end of the slide. I have to